Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya langsung saja saya akan pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan di budaya positif. Ini merupakan salah satu kewajiban yang harus saya laksanakan, harus saya tunaikan dalam kegiatan menempuh kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut. Jadi selama 1 jam ke depan insya Allah saya akan memaparkan apa yang sudah saya dapatkan pada kegiatan pendidikan guru. Tapi sebelumnya supaya tidak tegang, kita main tebak-tebakan. Nah, wah, kota apa yang selalu merasa sedih? Kota hujan. Kota apa? Bu Yati, kota hujan. Yang lain? Kota apa? Ada yang tahu? Hah? Kota? Kota Bogor. Jawaban yang tepat adalah kota Malang. Kota Malang. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, kenapa Superman bajunya ada huruf S-nya? Superman, bisa. Terus, kira-kira apa? Ada jawaban lain? Tidak ada. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya kita mundur sedikit ke materi sejarah. Ada Sunyadin dan Pangeran Diponegoro. Persamaannya apa kira-kira? Sama-sama pahlawan, betul. Jawabannya 100. Tapi ada jawaban yang lebih tepat. Kira-kira apa? Ini jawabannya. Jawab bahula. Terus. Nah, di perut bukan anak, di petik bukan buah. Kira-kira apa? Baru jam sebenarnya baru jam 10-nya. Betul. Hadiahnya dia biasa dicanang di itu di Monas. Tebak-tebakan terakhir. Kapan waktu yang tepat membuka pintu? Ketika masuk rumah bisa. Ada jawaban lain? Ketika pintunya dibuka. Saat pintunya tertutup, ya. Itu mas ringan sedikit teman-teman atas tanggapan jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung kita ke materi utama yaitu mengenai budaya positif. Kalau secara pengertian, secara definisi, macam apa bisa kan sadaya tahunya dengan dibaca. Tapi simpelnya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan membentuk sebuah karakter. Karakter yang dituju tentunya karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi ada mandiri, kritis, gotong royong, kebenekaan global, dan kritis kreatif. Itu secara simpel, mau dibaca-baca definisi panjang tapi secara simpelnya seperti itu. Jadi budaya ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter dari murid itu sendiri supaya memiliki beberapa
Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini tentunya kita membutuhkan beberapa pendukung. Dan di sini saya sudah mencatatkan beberapa hal yang dapat mendukung terciptanya budaya positif. Yang pertama adalah konsep tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif. Ketiga kebutuhan dasar. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Kelima posisi kontrol. Posisi kontrol, restitusi, kontrol. Bahasa enak udah jelasnya. Terus keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi untuk hari ini inilah yang akan saya paparkan sekilas mengenai konsep-konsep dalam menciptakan sebuah budaya positif di sekolah. Langsung ke poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma itu sudut pandang atau pemikiran kita terhadap kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Utamanya yaitu kalau zaman dulu itu kan kegiatan pembelajaran kebanyakan disebut dengan student center, atau kegiatan pembelajaran itu hanya berpusat hanya pada guru. Jadi yang berkuasa pada zaman-zaman sebelumnya, yang berkuasa di kelas itu adalah seorang guru. Nah, paradigma tersebut tentunya untuk saat ini harus kita ubah, harus kita balik. Jadi yang menjadi pusat dari pembelajaran adalah murid itu sendiri. Jadi sekarang mah guru yang sering merasa berkuasa di kelas itu sekarang tidak berlaku. Jadi yang menguasai, yang berkuasa dalam kelas itu adalah murid sendiri. Posisi guru di kelas itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi kegiatan belajar sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Misalnya kita sedang untuk kurikulum saat ini, kita tidak bisa memaksakan kepada murid kita, misalnya dalam model pembelajaran atau metode pembelajaran, kalau memang metode atau model tersebut tidak cocok, kita tidak bisa memaksakan hal tersebut kepada murid. Tapi kita harus mengikuti keinginan murid, supaya apa? Supaya timbul motivasi dari dirinya sendiri. Misalnya pengalaman saya di kelas 1, kalau mengajar itu anak-anak seringnya atau kesempatan main tulisan di meja guru, apalagi di salikin atau politik yang gerak di pinu di meja. Ayah oke atau bina bon, tulis gitu, tegas-tegas. Ayah oke ada rapat di hantam. Nah itu sebenarnya berarti, nah kita harus jeli dalam menilai minat dari murid itu sendiri. Lalu dicari kurang sesama itu orang cari tersebut dari nggak dapat, berarti minatnya memang seperti itu. Tinggal kita mengarahkan. Kalaupun misalnya anak tersebut dipaksa untuk kembali ke meja mereka, ternyata malah jadi males, bersemangat kena dihantam, ya tutupkan apa keinginan mereka. Yang penting tujuan pembelajaran kita dapat tersampaikan dengan baik. Itu tentang perubahan paradigma belajar. Untuk selanjutnya apa saja yang harus kita ubah tadi sudah dibahas, yaitu yang pertama guru sebagai pengontrol diubah menjadi fasilitator. Kemudian semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat berubah menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan komunitas di luar menjadi kebebasan berpendapat dan menghargai setiap hasil capaiannya. Yang keempat, orang dewasa atau guru memiliki hak untuk memaksa dirubah menjadi kesepakatan bersama. Jadi istilah-istilah paksakan atau aturan-aturan yang biasanya kita tetapkan di kelas itu sekarang lebih dirubah sifatnya lebih fleksibel. Jadi lebih berpihak kepada murid kita, dari mulai posisi kita sebagai guru, kemudian berbagai penguatan, praktik-praktik baik itu dirubah menjadi sebuah kebiasaan
yang nantinya diharapkan akan membentuk karakter peserta itu. Poin yang kedua, hal ini merupakan konsep yang dapat mendukung budaya positif, yaitu mengenai disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, dan ini yang merupakan poin penting di kurikulum Merdeka ini, yaitu tidak adanya kekerasan dan ancaman. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang biasanya posisi di sekolah atau di kelasnya masih menggunakan kekerasan atau berupa ancaman kepada murid, nah mulai saat ini kita ubah kebiasaan tersebut menjadi apa? Kita geser ke posisi yang lebih bijaksana. Nanti akan dibahas di poin selanjutnya. Kemudian dalam penerapan positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ini konsekuensi maksudnya murid itu jadi tidak langsung ketika seorang murid berperilaku yang negatif, misalnya seorang guru itu tidak boleh langsung memvonis atau bahasa kerennya menjudge seorang murid bahwa kamu salah. Sekarang kata-kata tersebut harus ditinggalkan, tapi dikembalikan kepada diri mereka sendiri, bagaimana supaya mereka menjadi sadar atas apa yang mereka perbuat. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa selokan, ancaman maupun hukuman. Itu tujuan dari disiplin positif. Kemudian disiplin positif itu akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Pastinya, karena dengan kita menerapkan kedisiplinan, tentu saja nantinya akan tercipta atau akan terwujud suasana baik secara pribadi maupun di kelas, akan tercipta suasana kondisi ataupun perilaku yang bernilai kebaikan atau kebajikan. Seperti halnya khususnya dalam agama pun kan sudah kedisiplinan itu merupakan hal yang penting baik dalam kaitannya dengan ibadah maupun hubungan kita dengan orang lain, hablum minallah maupun hablum minas. Di sana kan ada nilai disiplin yang harus kita kuatkan. Kemudian yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini merupakan muara dari disiplin positif. Arahnya ke sini, yaitu ke topik pelajaran Pancasila yang sudah tadi di awal kita bahas. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berdiri dengan moral, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Dan ini juga merupakan tujuan akhir yang diharapkan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Kalau kita biasanya baca materi ribet, sebenarnya kurikulum Merdeka itu apa sih tujuannya? Nah, kalau secara simpelnya, inilah tujuan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Muaranya mengarah ke sini. Ini merupakan contoh-contoh nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang tadi kalau misalnya disiplin positif sudah berjalan dengan baik, nantinya akan muncul nilai-nilai kebajikan yang contohnya ada Bapak Ibu perhatikan di depan. Di antaranya ada rasa hormat, integritas, saling menghargai, antusias, empati, rasa cinta, integritas, percaya diri. Ini tujuan dari disiplin positif.
kita melakukan perbuatan yang misalnya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, pernah tidak Ibu memikirkan kira-kira apa alasan anak tersebut melakukan hal tersebut? Apakah pernah di kelas Ibu, Bapak Iki pernah di kelas? Biasanya ada anak yang nakal misalnya, pernah tidak memikirkan kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut? Pernah terpikir gitu? Kata Nabi langsung dicarikan aja. Nah, pernah tak beri? Pernah. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau di dunia kepolisian tersebut motifnya atau modus seseorang melakukan alasan seseorang melakukan tindakan tertentu. Nah, di sini sebagai guru kita harus jeli, harus teliti dalam mengidentifikasi dari kebutuhan murid itu sendiri. Karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan, apapun perilaku yang dilakukan oleh murid tentunya ada motif, ada tujuan tertentu. Nah, hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau murid berarti pastinya akan melakukan hal tersebut karena mereka itu ingin sesuatu, karena mereka butuh sesuatu. Di antaranya bisa saja mereka membutuhkan di antaranya kebutuhan dasarnya perhatian, kemudian mereka juga ingin diakui, atau apalagi ingin merasa bebas. Biasanya kan anak-anak di kelas itu macam-macam ya. Ada yang tadi seperti tadi yang saya contohkan, ayat menulis di bayi dengan apa di anak, berarti kebutuhannya dia itu ingin apa? Kebebasan misalnya. Nah, itu kita harus jeli, yang nantinya hal-hal tersebut kita bisa arahkan menuju hal-hal yang positif. Kan di kurikulum Merdeka itu tidak dikenal dengan adanya tidak naik kelas kalau sekarang di kurikulum Merdeka. Tetapi resikonya seorang guru itu harus detail dalam melakukan asesmen, dari mulai asesmen awal sampai akhir pembelajaran itu harus mendetail. Nah, ini dia ketika anak melakukan suatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut disebabkan karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Misalnya tadi bangun di SDN 2 Sukamenang sendiri ada salah satu murid sekarang sudah kelas 6, dan kelas 1 karakternya memang unik. Semua guru di sini sudah tahu anak tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Dan sampai saat ini kalau diperhatikan anak tersebut ini sebenarnya motifnya apa? Saya sudah mencoba beberapa kali menerapkan beberapa solusi. Apakah anak tersebut memang butuh perhatian atau memang butuh teman? Nah, kedua hal tersebut sudah saya terapkan. Tapi sampai sekarang anak tersebut masih saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu masih menjadi PR sampai sekarang menjelang sudah kelas 6. Belum saya temukan solusinya seperti apa. Nah, selanjutnya ke posisi kontrol guru. Nah, berkaitan dengan hal ini, tentunya Bapak Ibu punya posisi kontrol tersendiri atau masing-masing. Nanti kita akan lihat posisi seperti apa, di manakah sebenarnya kita selama ini. Posisi A, misalnya apa saja positifnya, apa saja negatifnya. Di sini berdasarkan teori ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghubung, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Saya yakin kelima ini ada di diri Bapak Ibu sekalian. Saya yakin, termasuk saya pribadi.
misalnya guru itu suka menghardik, kemudian suara keras. Keras itu sama bukan cerewet ya, sama tulisan cerewet. Keras. Kemudian tidak mendengarkan alasan. Jadi kalaupun misalnya tidak menerima masukan dari murid ataupun dari yang lain, kemudian sifatnya suka mempermalukan, ya itu pembunuhan karakternya. Kemudian sering juga menyakiti dalam bahasa, jadi bahasanya temenah. Kemudian sering menunjuk. Saya tidak akan tanya dulu apakah ibu termasuk posisi sebagai penghukum atau tidak. Kita bahas dulu satu persatu. Yang kedua, posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau ini ciri-cirinya membuat murid merasa di posisi yang paling salah, guru merasa yang paling menderita. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, guru itu seperti nyumpun sehingga si siswa tersebut merasa dirinya malu karena sudah berbuat perilaku tertentu. Kemudian posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Contohnya, gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat seperti ini? Ibu bapak pernah? Saya sendiri pernah. Nah, ningsirna ya. Gitu berarti ibu Haja sedang berada di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya, kamu tidak kasihan dengan Pak Ibu Guru, Ibu sudah berusaha keras. Ya, hanya seperti itu. Kita lanjut ke posisi yang selanjutnya. Posisi sebagai teman. Kalau ini, kalau saya pribadi, saya lebih condong ke posisi sebagai teman dalam kegiatan belajar sehari-hari. Tapi hal tersebut tentunya ada positif dan negatif. Ciri-cirinya bisa ibu lihat di depan. Jadi sifat guru yang memiliki posisi sebagai teman tidak pernah menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui pendekatan yang persuasif. Jadi kalau misalnya ada masalah, guru di posisi ini sering mengajak, misalnya ngobrol empat mata secara hati-hati biasanya. Dampak positifnya hubungan baik setelah terjalin antara guru dan murid. Ini betul, saya rasakan. Anak-anak menjadi akrab. Anak-anak jadi akrab, kita jadi dekat dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih terbuka ketika mereka menghadapi suatu permasalahan. Nah, tapi di sisi lain, dampak negatifnya murid itu kurang menghargai guru, dan itu benar saya rasakan. Jadi karena terlalu akrab, anak-anak itu jadi wani kesopanannya, kesantunnya jadi kurang. Jadi murid itu menjadi ketergantungan, murid membedakan, ini juga sama. Jadi si murid itu suka membeda-bedakan dengan guru lainnya. Ketika mengajar misalnya, abi mah hoyong lupa anu misalnya, Pak ulah lupa anu galak, sekarang gitu. Pasti teralamat sebenarnya. Nah, itu sisi negatif dari sebagai teman. Nah, ini sebagai pemantau dan pemonitor. Suaranya biasanya datar, lempeng suaranya. Kemudian bahasa tubuhnya formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir, yaitu kita sebagai manajer. Di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum ke tayangan contoh, kita lanjutkan dulu untuk lebih jelasnya supaya lebih memahami posisi kita, posisi kontrol sebagai guru. Merupakan contoh
lalu tulis, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu tadi posisi kontrol sebagai pemukul. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Aku, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Itu efek negatif kalau kita berposisi sebaliknya. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore dengan ibu jaga warung, gak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa Kalau kita dong di rumah, karena terlambat ngasuh gelas. bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Cenderung sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Bapak Ibu, tadi merupakan beberapa contoh dari posisi kontrol kita selama ini selama menjadi guru di sekolah. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, minta pendapatnya secara pribadi. Bapak Ibu sendiri kira-kira berada di posisi kontrol yang mana? Alasannya apa? Jadi maksud dari saya itu kita sekarang kan memasuki kurikulum yang baru, tentunya kita harus mulai beradaptasi menyesuaikan dengan tuntutan. Nah, maksud saya ingin saling berbagi pengalaman itu tujuannya untuk apa? Untuk saling sharing, bermuhasabah. Apakah selama ini posisi kita itu sudah tepat atau belum? Dan termasuk saya sendiri pun tadi saya sudah jelaskan seringnya ada di posisi teman, ternyata hal tersebut sebelumnya saya menganggap hal tersebut merupakan hal yang pas menurut saya, tapi ternyata ada beberapa efek negatif dari posisi kontrol tersebut. Nah, sekarang saya minta dari Bapak Ibu. Ibu ada di posisi mana sering kontrol? Kalau saya pribadi tergantung situasi. Jadi tergantung situasi hati. Kadang-kadang kalau kita jalan baik, jadi baik sama anaknya. Tapi kalau kita kesel atau kemana, jadi kita ikutan lah. Jadi tergantung situasi hati. Jadi di satu waktu bisa jadi teman, posisi teman, di satu waktu bisa jadi posisi yang lainnya. Tergantung situasi. Ya, mas. Gimana? Biasanya Kalau saya menebak,
Saya kan mengajar kelas 1. Biasanya saya suka memposisikan saya sebagai teman biasanya. Dikarenakan anak-anak kelas 1 itu pinginnya kan disayang, dibelai, disayang seperti itu. Jadi dengan bentuk sentuhan kan anak-anak itu kalau disentuh suka semangatnya meningkat, kan dikasih reward gitu. Tetapi efek sampingnya dengan teman itu anak-anak itu selalu berani. Sampai-sampainya kelas itu mah dulu itu pingin dipahamkan kayak gini. Jadi saya tidak menghargai mereka. Mengapa? Karena kalau lewat nanti anak itu boleh jadi galak. Jadi saya kan jadi baik. Gitu. Jadi efek positifnya kedekatan emosional anak dekat. Ada tuh wali curhat, wali pingin apa-apa langsung tahu terbuka. Efek negatifnya terlalu berani gitu. Tapi kan kelas 1 saya itu anak-anak bisa suka peluk-pelukan. Tangan. Gimana sekedar sering Kalau saya ya, kalau tadi Nur itu sesuai kondisi hati, kalau saya itu sesuai kondisi anak. Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut, ya kadang semuanya bisa terpakai gitu. Kadang menjadi penghukum, kadang juga menjadi pembuat rasa bersalah, kadang juga bisa menjadi teman gitu. Jadi gimana anaknya gitu. Kan ada anak tadi kata Pak Hendar, ada anak tapi memang bader gitu. Nah, kalau motivasikan gitu. Tapi ketika anak-anak memang bisa diajak kerjasama, terus saya di kelasnya mengikuti pelajaran dengan baik, ya saya akan menjadikan dia sebagai teman. berubah. Bu Yanti. Sama. Ayo Bu Yanti. Sama-sama kesana. Bu Jojo. Udah perwakilan tubuh jadi. Itu ada beda. Pas satu mah udah biasanya emang gitu jadi nak. Rata-rata kelas 1 mah emang gitu, jadi kita teh kan anak kelas 1 mah emang indung istilah nama, jadi kita tehnya sebagai teman tapi emang resikonya emang gitu. Tapi kan anak-anak kami ngalujaknya di deketan teh gitu, tapi bukan sewajarnya, artinya ngalunjak mah jadi untuk kelas atas, 3 kelas atas gitu. Kalau mengadakan kelas atas mah kan kita nanti ngalunjaknya kayak gimana, kalau anak-anak mah kan ya itu beda gitu maksudnya. Wajar berlaku anak seperti itu. Terima kasih. Yes. Memang masana mainannya, memang masana. Nah terus sebenarnya harus berada di posisi manakah kita? Memberikan solusinya itu tadi. Anak yang bersalah jangan langsung menghukum, tapi nah begitu tadi itu. Menghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau sebagai mana? Di mana sebenarnya seharusnya idealnya kita berada di posisi yang mana? Ketinggalan. Kalau menurut data KPL secara teori, kita seharusnya berada di posisi yang paling ujung, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi di posisi kontrol sebagai manajer ini, jadi tidak ada istilahnya hukuman, tidak ada kalau bahasa Sundanya tidak ada sukunan. Jadi di posisi sebagai manajer ini kita mencoba menyadarkan seorang murid supaya sadar terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Dan nantinya kalau di posisi ini, si anak tersebutlah yang harus mencari solusinya sendiri. Jadi bukan dari kita hanya meyakinkan bahwa misalnya seorang anak melakukan perbuatan tertentu, kita meyakinkan dulu, menanyakan dulu apakah perbuatan tersebut memang benar. Setelah
dibuat sadar apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nantinya mereka akan merasa sadar, oh iya, perilaku saya ini memang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah setelah itu mereka dipancing, kira-kira menurut mereka sendiri solusinya ke depan seperti apa. Itu kalau kita berada di posisi sebagai manajer. Nah, dari posisi kontrol dulu sebagai manajer, ini yang sudah tadi saya sepintas tadi sedikit saya bahas. Jadi di posisi sebagai manajer ini kita menggunakan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan restitusi. Di pendekatan restitusi ini yaitu tujuannya adalah memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi si anak itu dibuat sadar atas perbuatannya sendiri dan dia sendiri yang menentukan solusinya seperti apa. Itu disebut dengan restitusi. Nah dalam melakukan restitusi ini, dan saya yakin sebenarnya restitusi ini sering ibu laksanakan di kelas, di kegiatan sehari-hari. Misalnya ada anak berperilaku negatif, biasanya kita panggil ke kantor atau misalnya waktu istirahat. Pasti pernah kan dipanggil, ditanya, apakah benar kamu melakukan ini? Nah, tapi biasanya kekurangan kita, biasanya kita langsung memberikan vonis bahwa kamu itu telah melanggar dan itu merupakan dosa, doraka, misalnya seperti itu kan, langsung berikan vonis kepada anak. Tapi di restitusi ini kita mencoba menyadarkan anak tersebut supaya tidak melakukan hal yang sudah dilakukan tadi dan berbuat yang lebih baik ke depannya. Itu tujuan dari restitusi. Adapun tahapan dalam melakukan restitusi bisa ibu bapak lihat di depan. Yang pertama melakukan validasi tindakan yang salah. Misalnya menanyakan dulu apakah perbuatan tersebut memang benar-benar dilakukan. Seperti halnya kemarin saya ada tugas di restitusi. Tugas melakukan kegiatan contoh restitusi. Jadi saya masuk ke kelas, kebetulan di kelas 6. Kemudian ketika berjalan, misalnya ada anak laporan, Pak, tadi siswa anu itu menghina saya, menghina orang tua saya. Itu ada laporan. Nah setelah laporan itu kita terima, kita tidak langsung memberikan vonis pada si pelaku anak tersebut, tapi saya coba memanggil anak tersebut secara pribadi. Kemudian saya tanyakan apakah perbuatan tersebut benar, dan ternyata setelah mengikuti langkah-langkah ini si anak jadi terbuka dan mereka pun langsung tahu bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah setelah itu saya tanya lagi, kira-kira seharusnya kamu itu berperilaku seperti apa? Dan dari dianya sendiri, seharusnya Pak saya itu seperti ini. Nah setelah muncul kesadaran tersebut, maka harapannya ke depannya anak tersebut memiliki karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu sifatnya bukan menghukum, tapi sebagai penebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Sebenarnya poin nomor 1 ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak kita, bagi diri kita sendiri pun kan tidak terlepas dari perilaku misalnya yang tidak sesuai dengan aturan masyarakat maupun aturan agama. Dan kita pun sebenarnya memerlukan restitusi ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yaitu tujuannya memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, jadi bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan, lebih kepada alasan
Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter dan bukan tindakan. Fokus pada solusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan tadi salah satu contohnya seperti salah satu murid yang saya sebutkan tadi. Jadi karena anak tersebut memiliki karakter yang unik, akhirnya mereka seperti disisihkan oleh teman-temannya. Ya terus. Jadi upami istirahat kamu tadi ya lihat bonek itu wujudnya. Nyaliran juru kerja sama kasih seperti kerja udah ke mulai dibully gitu. Sepintas pak rasa karunya ibunya tinggal diasingkan. ya diasingkan. Belajar di kelas kan dipisahkan nyaliran gitu. Nah bagi itu upami di kesalahan sanes anggota dengan cari covid ya dan kesalahan jangan panangan sampai nanti ke ayat jadinya harapan dari sebuah tindakan restitusi diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi di sini murid dituntut untuk lebih dewasa dalam menyikapi setiap kejadian, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri dan bertanggung jawab khususnya kepada dirinya sendiri. Poin selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini merupakan salah satu termasuk juga poin pendukung dari terbentuknya sebuah disiplin positif. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau sebelumnya kita mengenal sebagai kalau di kelas biasanya tata tertib seperti tata tertib kelas. Nah, kenapa sekarang harus keyakinan kelas? Mengapa tidak beraturan? Nah, betul atau sesuai aturan? Kalau peraturan mengikat bisa. Kalau kesepakatan kelas kan sama keyakinannya supaya bisa diikuti olehnya semua anak-anak siswa. Jadi kesepakatan kelas makan jadi si anak hanya jadi buat anak kan kesepakatan kelas untuk kelas pakai peraturan berarti semua pihak gitu maksudnya. Kalau peraturan oleh satu guru, kalau kesepakatan kelas Ya, jadi intinya kalau peraturan itu dari guru untuk murid. Iya. Kalau kesepakatan apa? Muncul dari dirinya, dari warga kelas itu sendiri berdasarkan keinginan murid itu sendiri. Nah, tujuan keyakinan kelas tentunya ini untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, yaitu mengembalikan nilai-nilai atau keyakinan yang ada dalam diri dibandingkan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Betul sekali. Kita sudah buat peraturan di kelas lebih kawan koneng gitu ya. Berupa tadi langsung dibaca karena murid dilaksanakan jadi itu dianggap bisa disebut kurang bermakna. Nah, jadi tujuan kelas ini harapannya apa yang mereka anggap menurut mereka benar itu bisa nantinya dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas yang nantinya pun harapannya di anak-anak tersebut merasa ketika mereka melanggar itu mereka merasa malu sendiri karena ternyata saya sudah melanggar kesepakatan saya sendiri. Itu harapannya. Jadi mereka sadar tanpa diingatkan pun mereka akan sadar bahwa hal tersebut sudah melanggar apa yang sudah disepakati. Nah, selanjutnya cara merancang keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Kesepakatan. Ya, kesepakatan bahwa keyakinan. Sudah. Bu hanya tahapannya seperti apa? Dikasih itu udah dikasih kertas ya. Mau bikin apa supaya kelas kalian aman, kalian kelas aman, coba aturan yang akan dilakukan kalau semuanya
dibikin salah orang pas kecil dibilang kan dia segitu dikumpulkan dibikin tinggi dia kan ditempelkan di dinding ada seperti apa namanya kayak gitu ditempel-tempel gitu. Baca dibacanya tuh udah bikin apa jadi kumaha ada saurang Kalau ditempel-tempel tampak selanjutnya udah gitu aja. udah. Kayak dilaksanakan diwajibkan semuanya jadi kudu dia gitu. Menurut kalian semua. Ya, betul. Tahapannya betul. Seperti yang dijelaskan Bu Haja tadi. Jadi yang pertama tahapannya sesuai menurut keyakinan yang mereka yakini berupa sebuah pernyataan. Seperti tadi yang Bu Haja jelaskan, semua siswa menuliskan apa saja keinginan mereka. Bisa berupa di kertas seperti notebook dan notebook, sticky note, nantinya dikumpulkan. Kemudian, nah kalau tadi Bu Haja hanya sampai ke menempelkan. Nah, kalau tapi tahapan selanjutnya itu sebenarnya masih ada tahapan-tahapan supaya si keyakinan tersebut kalau istilahnya tidak apalayah, konyol kan dan misalnya di sini kelas 1 50 Pak, 50. Bayangkan 50 kertas yang ditempel dan tentunya dari sekian dari 50 tersebut tentunya pasti anak tersebut ada yang memiliki keinginan yang sama. Nah oleh karena itu setelah keinginan mereka terkumpul, kemudian satu persatu kita membahas apa saja keinginan mereka yang sudah dituliskan tadi. Nah selanjutnya tahapan selanjutnya memilah kira-kira mana saja keyakinan kelas mereka yang tadi dituliskan itu apakah ada yang sama atau yang beda. Kalau yang sama nanti bisa disatukan. Jadi nantinya tidak amaliyah banyak tapi akhirnya disatukan. Tapi lebih disimpulkan, dipilah-pilah. Kemudian menyalikan mengubah keyakinan kelas agar menjadi kalimat positif. Nah, ini yang poin penting yang saya garis bawahi dibandingkan dengan tata tertib yang selama ini kita buat. Kalau di sini menyalikan itu apa? Membuat simpel kalimat yang dituliskan oleh anak-anak tadi dibuat simpel dan mudah dipahami. Kemudian kalimat tersebut diubah menjadi kalimat positif. Misalnya, kalau dulu kita tata tertib itu kan dilarang buang sampah sembarangan. Nah kalimat tersebut sekarang ganti, dibalik jadi kalimat positif. Misalnya dulu simpanlah sampah pada tempatnya, simpan atau buanglah. Nah, kalau simpan biasanya kalau kurang barang bagusnya rapikan buku misalnya. Nah itu seperti itu. Jadi tidak ada lagi istilah-istilah yang sifatnya seorang guru seolah-olah memaksa kepada murid, tapi kalimatnya dibuat kepada ajakan supaya melakukan hal-hal yang positif. Nah setelah kalimat tersebut dibuat simpel dan mudah dipahami, kemudian barulah kesepakatan kelas disepakati oleh semua warga kelas. Itu tahapannya. Kalau mudah-mudahan tahapan-tahapan tadi khususnya Bu Haja tadi maupun yang lain, kalau misalnya masih bisa ini bisa jadi referensi. Kalau masih misalnya keyakinan masih acak-acakan atau masih kurang ini bisa jadi referensi untuk diperbaiki. Jadi keyakinan kelas itu haruslah pernyataan yang positif yang menginspirasi dan memotivasi siswa. Tidak ada istilah lagi paksaan. Harapannya dari keyakinan tersebut adalah munculnya motivasi intrinsik dari peserta didik. Kemudian tidak lagi motivasi eksternal yang muncul seperti pemberian penghargaan atau karena takut. Bukan kebanyakan kalau sekarang anak-anak melaksanakan tugas, misalnya mengerjakan tugas itu kebanyakan itu yang pertama karena takut oleh guru. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak itu biasanya mau mengerjakan tugas, mau
ke depan kelas kalau misalnya diiming-imingi oleh ribut misalnya. Nah itu bukannya tidak baik tapi kurang mendidik. Boleh saja, tapi jangan dibiasakan karena nantinya motivasinya akan berbeda motivasinya. Coba sekarang kalau misalnya biasanya yang kita berikan hadiah misalnya kepada anak, sekarang coba kita geser, kita ganti misalnya dengan memberikan pujian atau hanya sekedar tepuk tangan atau hanya sekedar jempol. Itu tujuannya supaya bukan motivasi eksternal yang muncul tapi dari motivasi internalnya sendiri. Yang pertama, penghargaan akan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan akan mematikan kreativitas. Dan penghargaan akan mengurangi motivasi diri sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu sekilas mengenai disiplin budaya positif. Ternyata budaya positif, untuk mewujudkan budaya positif tersebut tidak mudah seperti hanya membalikan telapak tangan, dan ini pun disadari oleh dari kementerian sendiri, dari para ahli sendiri. Jadi untuk menerapkan budaya positif ini tidak semudah yang dibayangkan, dan pemerintah pun sebenarnya tidak menuntut bahwa dengan kurikulum merdeka ini sekolah harus berubah, harus drastis. Tidak. Yang penting perubahan tersebut secara bertahap bisa dirasakan dampaknya oleh semua warga sekolah. Dan termasuk saya sendiri pun di pendidikan guru gerak, saya tidak dituntut untuk apa di sekolah. Tapi apa yang sudah saya dapatkan, materi apa yang sudah saya pelajari itu dipraktekkan, langsung dicoba di tugas sehari-hari, sehingga tidak sekedar hanya teori di otak, tapi disertai dengan praktek, jadi lebih paham. Jadi kalau ada anggapan bagaimana itu tugasnya berat seperti ini, sebenarnya tidak ada tuntutan khusus, namanya belajar. Kalau Bapak Ibu, itu sekilas materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan minimal kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pernah mempelajari materi yang tadi, tapi saya posisinya di sini hanya mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari, saling mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan. Dan bagi yang baru hari ini mengetahui beberapa konsep tadi, mudah-mudahan sedikitnya bisa dipraktekkan di kelasnya di sekolah masing-masing. Mungkin untuk selanjutnya ada tanggapan atau saran dari Bapak Ibu sekalian atas apa yang sudah saya sampaikan, atau masih ada pertanyaan, masih ada orang-orang yang masih mengajar, atau masih perlu yang perlu diklarifikasi dari materi yang tadi, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Saya minta saran maupun pendapatnya. Silakan. Terkait dengan konsep-konsep tentang budaya positif, dari mulai perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi, 5 posisi, kehadiran khas, maupun segitiga, restipus. Apakah ada yang masih perlu dikuatkan atau diklarifikasi, atau apakah masih ada yang belum jelas? Saya minta tanggapan dan sarannya dari Bapak Ibu sekalian.
tentang budaya positif sangat bermanfaat sekali untuk kami semua, karena semua itu demi kebaikan, demi perubahan karakter anak-anak yang kita didik. Karena kita sebagai pendidik bukan hanya menyampaikan pembelajaran, tapi mendidik karakter juga. Dari apa yang sudah disampaikan barusan, mudah-mudahan kami semua bisa menerapkan apa-apa yang bisa memberikan perubahan buat pendidikan anak kita di kemudian hari. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal soleh, karena kami semua baru hari ini mendengarkan tentang itu, dan pembelajaran yang disampaikan juga hampir semuanya bisa melakukan hal itu, tetapi belum tahu bagian poin-poin mana gitu. Jadi saya bilang kan kurang semua tadi itu tapi tak apa maksud apa saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Haiden atas tanggapannya. Dan betul saya setuju bahwa apa yang sudah saya sampaikan tadi itu sebenarnya sering dan sudah kita alami. Dari mulai tadi posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar, itu sudah saya alami dan kita semua sudah alami. Hanya saja mungkin secara konsep mungkin langkah-langkahnya yang masih ada yang kurang, yang harus diperbaiki. Nah, mudah-mudahan apa harapan tadi dari Ibu tadi, mudah-mudahan semua khususnya di lingkungan Sukamanah ini secara bertahap kita bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan perubahan kurikulum yang sekarang sudah mulai berjalan. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Ibu ada tanggapan, saran, masukan yang lainnya, silakan. Pesan saya bisa dipahami atau bingung? Bisa dipahami. Nanti ribet. Suriana kan ribet, dipahami. Jadi mohon maaf, saya tidak ada maksud kalau istilah Sunda nama ajarkan model kamu kayaknya pulang beriman ibu berjalan saya pulang di bagian kamar ya ngajarkan ibadah kamar namanya. Tapi di sini saya hanya satu, yang pertama tentunya melaksanakan tugas tuntutan, yang kedua yang berbagi atas ilmu pemahaman yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak yang sekarang sudah mulai memasuki modul kedua. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum punya keinginan atau misalnya masih ragu-ragu atau misalnya masih punya pandangan bahwa ikut guru penggerak itu hese, saya yakinkan tidak sesulit yang Ibu Bapak bayangkan. Bahkan lebih ke mudah, kegiatannya selalu seru, yang gembira. Tanya Pak Bahrudin. Terakhir di Lokakarya saya kebetulan dipasangkan dengan kelas Pak Bahrudin. Dari mulai jam 9 sampai jam 4 dengerin sesuatu nyambung untuk di kelas. Berarti bahagia. Bahagia. Itu dah setiap Lokakarya kegiatan seperti itu. Materi terus jadi tidak yang bosan. Saya pandangan bahwa guru penggerak itu sulit, saya yakin. Jadi maka Bapak Ibu supaya lebih memahami, ya mau sekedar sepintasnya, mau sekedar Bapak Ibu pahami, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya bisa ikut, bisa lebih mendalami apa saja peran terkait dengan peran nilai kita sebagai guru di sekolah. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dalam kaitannya dengan
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.